Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Sin Fasyang Sutra Teratai episode 143. Memberi persembahan pada Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga. Setiap hari selalu mengingatkan kepada semua orang bahwa waktu, menit dan detik tidak bisa dihentikan. Ia terus mengalir dan berlalu tanpa henti. Karena itu, kita semua harus membangkitkan semangat ketekunan. Semangat ketekunan ini harus kita perlombakan dengan waktu. Apakah ketekunan kita lebih cepat atau waktu yang berlalu lebih cepat? Semua ini bergantung pada apakah hati kita memiliki keteguhan. Apakah kita tekun dalam mempelajari Dharma? Bila hati kita mampu tekun berada dalam Dharma, dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Sebersit pikiran dapat kita resapi secara menyeluruh, maka batin kita dapat mencakup seluas alam semesta, dan segala hukum atau dharma menjadi jelas tanpa terkecuali. Segala hal menjadi sangat jelas. Jadi, jika waktu dibandingkan dengan dharma, dharma bisa melampaui waktu. Semua ini bergantung pada cakupan pemahaman kita. Jika dari satu hal kita bisa memahami banyak hal, itulah yang disebut ketekunan. Berarti kecepatan pikiran kita dibandingkan dengan waktu. Tentu saja pikiran kita lebih cepat. Karena itu kita harus senantiasa. Waktu terus berubah. Kita juga harus terus-menerus menerima Dharma. Sekarang kita menyaksikan suasana ketika Buddha Sakyamuni akan membabarkan sutra makna tanpa batas. Kita mengingatkan kembali pembabaran sebelumnya, awal dari 6 faktor penyempurna. Pada saat itu orang terus berdatangan tanpa henti. Jumlah orang di tempat itu sangat banyak. Semua yang datang dengan penuh ketulusan memberi hormat kepada Buddha, lalu duduk dengan tertib satu persatu. Yang datang mendengarkan Dharma dalam persamuhan itu terdapat 80.000 bodhisattva. Sangat banyak, serta 12.000 biksu yang telah mencapai pembebasan batin. Jadi dikatakan di persamuhan Dharma itu puncak burung nasar. Hadir para bodhisattva, biksu, 8 kelompok para dewa dan naga, makhluk surgawi, serta para raja manusia dan lainnya. Keagungan persamuhan Dharma itu membuat hati semua orang menjadi tenang, sehingga mereka duduk dengan damai. Dan semestinya pada saat itu, Buddha tetap berada dalam samadhi. Pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Mahavyuha melihat kalau seluruh hadirin duduk dengan pikiran terkonsentrasi. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Pada ketika itu, tepatnya pada saat itu, saat di mana setiap orang benar-benar menemukan kedamaian batin, kondisi batin dari Bodhisattva. Kondisi batin dari buah tertinggi praktisi kendaraan kecil. Semuanya sudah sangat rapi, semuanya juga sudah sangat stabil. Pada saat itu, Bodhisattva Mahavyuha, beliau berdiri dan bertanya kepada Sang Buddha. Bodhisattva Mahavyuha mampu untuk memahami hati Sang Buddha. Seharusnya sutra teratai tanpa diucapkan memiliki kebijaksanaan yang sangat mendalam, wujud penampilan dari Sang Buddha. Seharusnya ini digunakan untuk mengungkapkan Dharma benar yang halus dan menakjubkan. Yang dilindungi dalam hati Buddha, ini memerlukan waktu dan orang yang tepat. Saat seperti ini, apakah batin orang-orang ini dapat terkonsentrasi? Apakah berhati tulus? Apakah memiliki keinginan untuk memohon jalan kebenaran? Banyak sebab dan kondisi yang perlu menyatu. Sang Buddha ingin mengungkapkan harapan mendasarnya. Barulah tidak mengecewakan niat tulus Sang Buddha dalam mengajarkan Dharma. Oleh karena itu, harus ada bodhisattva yang memiliki kapasitas ini. Mari kita mulai melihat. Bersama dengan 80.000 bodhisattva mahasattva dalam persamuhan, bangkit dari duduknya dan datang ke hadapan Buddha. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Bodhisattva Mahavyuha merupakan perwakilan dari 80.000 bodhisattva di antara para hadirin di persamuhan.
Maka dari itu, ketika para bodhisattva melihat bodhisattva Mahaviwa telah berdiri, seluruh bodhisattva secara serentak bangkit dari duduknya dan datang ke hadapan Buddha. Hanya pemandangan ini saja, 80.000 orang, banyak sekali. Angka ini sebelumnya saya telah menjelaskan pada semua orang. Jangan terlalu terpaku pada angka itu sendiri. Para bodhisattva ini telah berdiri, bersiap untuk memohon dharma dari Sang Buddha. Untuk memohon dharma, ada tindakan untuk memohon dharma. Inilah kondisi di Sutra Makna Tanpa Batas. Sutra Teratai dan Sutra Makna Tanpa Batas secara bersamaan adalah Sutra Teratai tanpa diucapkan dan manifestasi Sutra Teratai. Sutra Teratai Sang Buddha selalu ada bimbingan dari Bodhisattva Manjusri, membimbing setiap orang untuk memasuki sebab dan kondisi Buddha Chandra Surya Pradipa di masa lampau yang ingin membabarkan Sutra Teratai. Buddha Chandra Surya Pradipa terdapat 20.000 Buddha yang bernama sama, yaitu Buddha Chandra Surya Pradipa. Ini melambangkan bahwa semua Buddha memiliki jalan yang sama. Setiap Buddha tidak pernah terpisah dari kebijaksanaan yang bagaikan matahari, welas asih yang bagaikan bulan, serta seperti pelita yang menerangi kegelapan dunia. Dapat membimbing manusia agar berjalan di jalan yang benar, sehingga dapat menapaki jalan yang aman, tentram dan penuh pencerahan. Inilah sifat batin sejati yang dimiliki oleh semua Buddha. Jadi, pada Buddha Chandra Surya Pradipa yang terakhir, beliau memiliki 8 orang putra. Kedelapan pangeran ini, setelah melihat ayah mereka meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi biksu, mereka juga ikut meninggalkan kehidupan duniawi. Para pangeran ini semua berguru pada Bodhisattva Varapaprabha sebagai guru mereka. Para murid ini sangat bersungguh hati dan sang guru pun sangat bersungguh hati. Dalam hubungan memberi ajaran dan menerima ajaran, keduanya sama-sama penuh semangat dan ketekunan, sehingga mereka mampu memiliki keteguhan untuk memasuki jalan pencerahan Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi sekarang kita membahas lagi. Para pangeran ini setelah memberikan persembahan pada Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga, semuanya mencapai jalan kebudaan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. 8 pangeran yang kita ketahui adalah sebuah perumpamaan. Nama dari ke-8 pangeran itu masing-masing mengandung kata mati atau niat, yang melambangkan 8 kesadaran kita. Ketika 8 kesadaran ini berhubungan dengan dunia luar, tentu akan timbul banyak kekotoran. Sebaliknya, jika dibalik arahnya, 8 kesadaran itu menjadi murni, mampu menjalankan banyak fungsi dan potensi baik, serta mengembalikan semua kesadaran itu kepada Raja Pikiran. Kepada kesadaran batin, Raja Pikiran ini adalah sifat hakiki setiap orang. Kembali kepada 1, dari 8 kembali menjadi 1. Ini ditemukan di dalam sutra. Jika ingin mendalami sisi batinnya, kita seharusnya dapat memahaminya. Ke-8 pangeran ini juga telah memberi persembahan kepada Buddha yang tak terhingga ratusan ribu juta. Bukan baru sekarang mereka memiliki jalinan sebab dan kondisi ini. Sejak masa lampau, bahkan sebelum menjadi anak Buddha Chandra Surya Pradipa yang terakhir, para pangeran ini di masa lampau sudah terus-menerus berlatih diri dan memberikan persembahan. Waktunya sangat panjang kepada Buddha yang jumlahnya tak terhitung ratusan ribu juta. Mereka senantiasa terus memberi persembahan. Orang-orang mungkin akan berpikir, apakah benar ada banyak Buddha yang bisa diberi persembahan? Untuk menjadi Buddha bukanlah hal yang mudah. Bukankah ini berarti pikiran kita kembali terjebak, terhalang oleh angka dan waktu? Sebenarnya ada satu hari saya berbagi dengan kalian semua. Para bodhisattva berkelana dan bermain-main di dunia, sepenuh hati menyelamatkan para makhluk. Ini juga menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Bukankah Buddha mengatakan bahwa semua orang adalah Buddha dan memiliki sifat hakiki kebudaan?
Jadi dapat dikatakan 8 pangeran di masa lampau mereka juga menapaki jalan bodhisattva, bersamaan dengan para pemakhluk yang tidak terhingga seperti bodhisattva Sadapaributta. Tidak peduli siapapun, beliau selalu mengatakan, "Saya tidak berani merendahkanmu, kamu juga akan mencapai kebudaan." Ini mempunyai maksud yang sama. Jika kita menggunakan hati Buddha untuk melihat orang lain, bukankah semua orang adalah Buddha? Singkat kata, ketika kita berinteraksi dengan orang dan benda, kita harus merasa bersyukur, menghormati dan cinta kasih. Dengan kondisi batin demikian dalam menghadapi semua orang, berarti sama dengan memberi persembahan kepada semua orang. Ketika kamu berterima kasih kepadanya, dia juga sangat bahagia. Dia bahagia karena telah menerima persembahan yang penuh syukur dari kita. Kami menghormati dia. Dia juga sangat bahagia. Jadi kita akan bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong. Sesama manusia saling menerima antara satu sama lain, saling bersumbangsi dan saling mengasihi. Ini adalah saling memberi persembahan dalam kehidupan kita. Inilah yang kita rasakan ketika bertemu antara satu sama lain. Jika kita merasa sesuatu yang baik, itu adalah persembahan dharma. Jika kita merasa sesuatu yang tidak baik, maka itu dianggap sebagai sebuah cermin saja. Inilah yang perlu dilakukan seorang praktisi. Kita seharusnya dapat memahami, mempelajari ajaran Buddha, bukan hanya dirasakan melalui tulisan. Yang terpenting kita harus merasakannya dari dalam batin kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, pada zaman Buddha Sakyamuni, Bodhisattva pada ketika itu berkata tentang 3 asamkhya kalpa sebelumnya. Era yang begitu lama sebelumnya. Coba kita pikirkan, apakah waktu berjalan lebih cepat atau pikiran lebih cepat? Pikiran ini dapat dengan cepat mengingat kembali peristiwa-peristiwa dari waktu yang sangat lama sebelumnya, orang, masalah dan benda pada saat itu. Begitu pikiran kita berubah, kondisi dari bodhisattva akan muncul di hadapan. Oleh karena itu, para pangeran setelah memberikan persembahan pada Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga, semuanya mencapai jalan kebudaan. 8 pangeran ini menerima pengajaran dan bimbingan dari Varaprabha. Semuanya mampu memasuki tingkatan paling akhir daripada roda dharmanya Tathagata. Tathagata memutarkan roda dharma, terus-menerus memutarkan roda dharma. Roda dharma tidak pernah berhenti. Roda dharma adalah roda batin. Roda batin Buddha adalah pemikiran Buddha. Itu adalah kondisi batinnya. Kedelapan pangeran ini menerima ajaran atau bimbingan dari Bodhisattva Varaprabha. Juga sudah pelan-pelan memasuki kondisi batin Sang Buddha, sehingga disebut memasuki tingkatan paling akhir daripada roda dharmanya Tathagata. Ini adalah kondisi yang sangat tinggi. Sesudah kedelapan pangeran ini menerima ajaran, sehingga mereka bisa memberi persembahan. Memberi persembahan seperti yang kita semua ketahui, kita dapat memberi persembahan berupa harta benda, memberi persembahan berupa rasa hormat, dan persembahan berupa praktik. Memberi persembahan merujuk pada persembahan berupa harta benda, giat memberi persembahan berupa rasa hormat, dan persembahan berupa dharma dan praktik. Pertama-tama kita memberi persembahan yang nyata, yaitu berdana harta benda. Ini merupakan memberi persembahan yang nyata. Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki uang memberi persembahan? Mereka memberi persembahan berupa rasa hormat. Sangat menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha. Mereka menggunakan tindakan untuk memberi persembahan. Ada orang yang bukan hanya memberi persembahan berupa harta benda dan memberi persembahan berupa rasa hormat. Mereka juga bisa memberi persembahan berupa praktik. Itulah mempraktekkan dalam tindakan nyata. Ketiga hal ini digabung disebut memberi persembahan. Berdana dan memberi persembahan. Sebenarnya bukan soal seberapa banyak harta benda yang diberikan, namun orang yang memberi persembahan.
Jika hatinya tidak jernih dalam memberi persembahan, lalu berpikir bahwa saya memberi, saya berdana supaya dapat berkah. Jika berpikir seperti itu, maka jasa kebajikan yang didapat juga sangat kecil. Ada juga orang yang tidak punya uang, tetapi mereka memuja, bersujud, dan memberi penghormatan kepada Buddha. Walaupun itu berasal dari dalam hati mereka. Tetapi kalau perilakunya tidak benar, bersujud kepada Buddha hanya berharap Buddha melindungi dirinya. Hormat pada Buddha, Dharma, dan Sangha hanya supaya dirinya dapat perlindungan. Itu juga jasa kebajikannya terbatas. Yang paling penting adalah praktik nyata, benar-benar mempraktekkan dalam tindakan nyata. Kalau kita ingin menempuh jalan ini, bukan cuma berdiri jauh dan melihat jalannya saja, tetapi harus benar-benar dijalani. Yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan, artinya ada kaki maka harus bergerak. Satu kaki adalah berkah, satu lagi adalah kebijaksanaan. Jadi disebut yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan. Jika kita tidak menggerakkan kedua kaki kita untuk berjalan, maka bagaimana kita bisa memahami panorama batin kita? Ataupun jalan ini, jalan pencerahan kebodian. Jalan ini jika kita tidak tapaki, bagaimana bisa kita tahu panorama dari perjalanan pencerahan ini? Jadi hanya dengan berdiri di tempat asal, menghormati dan memuja. Ini masih merupakan hal sekunder. Jika kita bisa, maka dipraktekkan dalam tindakan nyata. Jika Anda merupakan orang yang mempraktekkan dalam tindakan nyata, dengan sendirinya Anda akan sangat menghormati. Dan jika Anda bisa memiliki rasa hormat setelah memahami prinsip kebenaran, dengan sendirinya Anda akan berdana harta benda. Itu akan terjadi dengan alaminya. Jadi, 3 jenis berdana yang paling penting adalah berdana dalam bentuk praktik, jasa persembahan harta benda ini, dan giat memberi persembahan berupa rasa hormat. Masih harus memberi persembahan berupa dharma dan praktik. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata sesuai dharma. Dengan demikian barulah disebut persembahan yang sesungguhnya. 3 jenis persembahan jika bisa dipadukan menjadi satu, inilah yang paling bagus. Dengan ini kita harus memahami bahwa kondisi batin dari 8 pangeran, naskah sutra ini berikutnya menyatakan. Pangeran yang terakhir mencapai kebudaan dinamakan Dipankara. Di antara 800 orang muridnya terdapat seseorang bernama Wasaskama yang tamak dan melekat pada keuntungan dan persembahan. Sekalipun membaca dan melafalkan hanya sutra, akan tetapi tidak memahami prinsip kebenarannya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Pada masa lampau di zaman Buddha Chandra Surya Pradipa, terdapat Bodhisattva Varaprabha yang menegakkan dan mengajarkan Sutra Teratai. Beliau memiliki 800 murid. Di antara 800 murid tersebut, ada satu yang bernama Yasaskama. Mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh mengapa ia disebut Yasaskama. Ternyata dalam proses pembinaan dirinya, ia masih tamak dan melekat pada keuntungan dan persembahan. Karena ketamakannya dan kemelekatan pada keuntungan dan persembahan, dengan sendirinya saat membaca dan melafalkan sutra, dia menjadi mudah lupa. Karena pikirannya tidak fokus, pikirannya menjadi tercerai-berai. Meskipun ia terus-menerus melafalkan sutra, namun tetap tidak mampu memahami prinsip kebenaran yang terkandung di dalam sutra. Oleh karena itu, jika kita ingin mempelajari ajaran Buddha, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan dan melenyapkan segala noda batin dari dalam batin kita. Dengan melenyapkan segala noda batin, air dan murni baru dapat ditampung di dalam diri kita. Dharma bagaikan air. Hanya air dharma yang murni yang dapat masuk ke dalam batin kita.
dan membersihkan segala noda batin. Niat pikiran inilah yang tidak boleh berkurang dalam proses pelatihan diri kita. Karena itu, kita semua harus senantiasa bersungguh hati.